Perkenalkan saya, Yuli Kurniawati, SPD, calon guru penggerak, Angkatan 8, Kabupaten Banyuwangi. Perkenalkan kami, Wahono Hasti Yudo Sasongko, pengajar praktik, Yuli Kurniawati, calon guru penggerak, Taufik Albar, fasilitator. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Aktivitasku, 4 September sampai dengan 16 September 2023, kegiatan dimulai mempelajari materi baru pada Modul 3.1 di LMS, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sistem pembelajaran masih sama, yaitu dengan alur merdeka. Model refleksi DEAL, model ini dikembangkan oleh Ash dan Clayton tahun 2003. D adalah description. E adalah examination. Sedangkan AL adalah articulation of learning. Pada tanggal 4 September, kami telah memasuki modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pembelajaran dimulai dengan kami mengerjakan soal pretest. Setelah mengerjakan pretest, kami mulai alur pembelajaran di modul ini dengan aktivitas mulai dari diri. Di sini kami melakukan refleksi, bagaimana sikap pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama ini jika dihadapkan pada kasus dilema etika. Setelah melalui alur mulai dari diri, kami melanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Pada alur ini kami mempelajari konsep materi tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan studi kasus. Selanjutnya kami disuguhkan sebuah kasus, untuk kemudian kami analisa dan diskusikan bersama CGP lain, dengan menggunakan 9 langkah pengujian, agar menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Pada ruang diskusi kami bisa saling memberikan tanggapan untuk analisis CGP lain. Kami masuk alur ruang kolaborasi. Di alur ini kami dibagi menjadi 3 kelompok, untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, yang real terjadi. Kemudian kami presentasi ruang kolaborasi yang kedua, yaitu analisa kasus yang sudah kami diskusikan, kemudian dipresentasikan melalui Zoom di LMS. Kegiatan berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Kami ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 pimpinan sekolah untuk menanyakan terkait penyelesaian masalah kasus dilema etika yang pernah dialami, untuk kemudian kami analisis persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya kita mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman yang dipandu oleh instruktur. Di sini kami dikuatkan pemahaman tentang langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Sebagai tagihan tugas berikutnya, kami mengerjakan tugas koneksi antar materi untuk mengaitkan materi modul 3.1 dengan modul sebelumnya, terutama modul 1.1 Filosofi KHD, Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional dan Modul 2.3 Coaching. Alur terakhir yaitu aksi nyata. Pada sesi ini kami tidak diwajibkan melaporkan tugas di LMS, namun kami merefleksikan penerapannya dan bisa didiskusikan dengan rekan CGP lainnya. Setelah mempelajari Modul 3.1 selama 2 minggu ini, banyak hal yang sudah saya pelajari dan saya peroleh. Saya lebih memahami perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Perbedaan mendasar antara keduanya yaitu pada latar belakang kasusnya. Jika pada dilema etika, maka kasus tersebut dapat disimpulkan dilema antar benar lawan benar, sedangkan bujukan moral adalah benar lawan salah. Dalam pengambilan keputusan yang berupa dilema etika, kami perlu menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu, berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Melalui pembelajaran modul 3.1 ini, banyak hal yang saya dapatkan. Kesemua alur pembelajaran sangat bermakna bagi saya, untuk lebih memahami bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik, dan untuk dapat saya terapkan ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran. Di antaranya pada alur demonstrasi kontekstual, saya mendengar pengalaman para pemimpin yang telah saya wawancarai, terkait pengalaman mereka dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Pada alur elaborasi pemahaman konsep, kami semakin kuat tentang pengambilan keputusan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Dilanjut dengan koneksi antar materi, di mana dalam mengambil keputusan harus memperhatikan KASE dan kemampuan coaching kita. Dengan pemahaman yang sudah saya peroleh dan dapatkan, saya akan menerapkannya apabila saya dihadapkan pada situasi dilema etika suatu saat nanti. Saya juga akan membagikan ilmu ini ke rekan sejawat, agar suatu saat jika menemui kendala permasalahan dilema etika, kami bisa menyelesaikannya dengan bijaksana, dan diharapkan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Semoga yang kita lakukan selalu bagi bermanfaat. Dipetik dari Ki Hajar Dewantara.